Bab 604. Keluarga Gudi Lingnan. Melihat laki-laki itu mulai melepaskan ikat pinggang, perempuan itu semakin panik, tatapan mata penuh keputusasaan. Kakak pertama, setelah kakak selesai, bolehkah bagi-bagi kebahagiaan ini pada kami? Perempuan secantik ini sungguh belum pernah kami jumpai di kota G, kata beberapa laki-laki lainnya dengan senyuman licik. Mendengar perkataan kotor dari mulut para laki-laki itu, nafas perempuan itu tergesa-gesa, ingin sekali langsung menghabisi semua dari mereka. Tetapi karena pengaruh obat-obatan, sekujur tubuhnya kehilangan energi, sama sekali tidak bisa melawan. Simpan raja obat itu terlebih dahulu, setelah aku puas, kalian juga boleh menikmatinya. Pemimpin kelompok itu tertawa lebar, beberapa anak buah pun mulai menggali raja obat yang diincar. Perempuan itu menunjukkan ekspresi sedih dan penuh penyesalan, air mata tidak berhenti menetes. Kakek sudah memberitahunya sejak awal, bahwa dunia luar tidaklah suci, ada banyak sekali hawa-hawa buruk, dan hati manusia yang sangat kejam. Tetapi setelah kakek sakit, dia tetap memilih untuk berlari keluar, demi mencarikan cara pengobatan. Beberapa orang itu memiliki kultivasi yang sangat berbeda dengannya, namun sayangnya dirinya telah bertindak terlalu gegabah. Tidak hanya tidak menemukan obat itu, kini malah menerima penghinaan dan pelecehan. Gadis kecil, aku sarankan kamu lebih murah senyum, dengan begitu aku akan memberikan kenyamanan untukmu, jika tidak, kami punya sangat banyak cara untuk menyiksa, kata laki-laki yang memimpin kelompok itu. Cih. Perempuan itu meludak ke wajahnya, melihatnya dengan penuh rasa benci. Kamu cari mati ya? Laki-laki itu marah besar, baru akan main tangan, malah mendengar suara teriakan dari belakang. Bos, gawat, raja obat hilang. Sembarangan, raja obat tidak punya kaki, bagaimana bisa hilang? Dia berlari ke tempat raja obat berada, melihat ke bawah, hanya terlihat sebuah lubang, bayangan raja obat sungguh tidak terlihat lagi. Laki-laki itu tercengang dalam seketika. Di mana raja obat itu? Di mana? Kalian pasti sedang mencari benda ini. Di atas langit, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang sangat dingin. Orang-orang mengangkat kepala, yang mereka lihat adalah sebuah kejadian yang mengejutkan. Sebuah sosok dengan rambut hitam beterbangan, dan pakaian melayang sedang berpijak di atas pedang terbang, bergantung di bawah rembulan bulat, cahaya aurora berputar di belakang badannya, sangat menyilaukan mata. Seperti dewa yang turun dari atas langit. Mata indah perempuan itu juga amat terkejut melihatnya. Bos, gawat, kita sudah membuat marah dewa di atas langit, kata seorang anak buah dengan dua kaki gemetaran, sangat ketakutan melihatnya. Sembarangan saja kamu. Mana ada dewa di dunia ini? Pemimpin kelompok itu menamparnya, lalu mengeluarkan sebuah pistol dan berkata, hari ini juga aku akan membunuh dewa di hadapanmu. Selesai berkata, dia membidik Erikin sekilas, bersiap-siap menembakkan peluru. Erikin hanya menyentilkan jari tangan, sebuah cahaya terang terbang keluar. Bos itu langsung merasa pistol yang digenggam seperti menjadi sebuah ujung solder, sungguh panas mematikan. Dia menjerit keras, segera membuang pistol itu, tetapi telapak tangannya telah mulai terbakar. Setelah itu sekujur tubuhnya ditelan api hidup-hidup, dalam seketika hanya tersisa abu. Ampuni kami dewa. Beberapa anak buah ketakutan hingga pipis di celana, berbondong-bondong memohon ampun. Erikin pun tidak berencana mengampuni mereka, sekali mengayunkan tangan, beberapa kepala itu menggelinding bagai bola karet. Pandangan perempuan itu sangat rumit, dia sudah bisa mengenali Erikin. Hanya saja tidak menyangka, Erik bisa memiliki kultivasi setinggi itu. Saat Erikin mengeluarkan teknik-teknik tadi, dia merasa seperti melihat tenaga dan hawa yang hanya dimiliki oleh orang jenius dari keluarga-keluarga terpandang. Reni yang berdiri di samping pun menatap dengan wajah memerah, merasa sangat malu pada diri sendiri. Sebelumnya dia bahkan berencana memberi Erikin pelajaran, kini kelihatannya dia bahkan tidak mampu mengalahkan satupun jari tangan Erikin. Jika percaya, telanlah segera, maka kalian akan segera membaik. Erikin mengeluarkan 2 butir pil penawar racun, lalu melemparnya kepada 2 perempuan itu.
Perempuan itu menerimanya, langsung menelan tanpa ragu. Reni yang berdiri di samping baru ingin mencegatnya, namun tiba-tiba teringat sesuatu, pada akhirnya ikut menelan pil mujarab itu dengan wajah malu. Perempuan itu sangat kaget ketika menyadari setelah pil mujarab ditelan, energi dalam sekujur tubuh langsung kembali normal. Setelah beberapa kali bernafas, dia berhasil mengembalikan semua kultivasi dalam dirinya. Terima kasih atas jasa baik Tuan, Serena Gu tidak akan melupakannya. Jika Tuan tidak keberatan, mohon terima benda ini. Serena Gu memberi hormat terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, dia pun mengeluarkan sebuah kalung yang terbuat dari batu jimat kepada Eric Kin. Eric Kin melihatnya sekilas. Kalung itu tersusun dari 9 buah batu jimat, dan salah satu di antaranya adalah batu yang dia lihat dan minati saat berada di pasar tadi pagi. Hanya saja kini telah diperbaiki oleh perempuan itu. Menatap Serena Gu sambil berpikir keras. Kelihatannya perempuan ini juga termasuk salah satu orang jenius dalam hal jimat. Jika Tuan memiliki waktu luang, datanglah bertamu ke rumah keluarga Gu di Lingnan. Kami pasti akan menjamu dan melayani sebaik mungkin. Terima kasih banyak Tuan. Selesai berkata, perempuan itu memberi penghormatan lagi, barulah keduanya berbalik badan pergi. Nona, Raja Obat itu adalah obat yang digunakan untuk menyelamatkan kakek, apakah akan dibiarkan begitu saja? Setelah berjalan cukup jauh, Reni berkata dengan tidak sabar. Jangan dibahas lagi. Jika bukan karena Tuan, kita pasti sudah kehilangan nyawa. Untuk apa masih mengungkit soal itu? Selain itu Raja Obat memang benda tidak bertuan, hanya boleh dimiliki oleh orang yang pantas dan hebat. Serena Gu berkata sambil menghela nafas. Yang bisa dilakukan hanyalah pergi mencarinya lagi. Meski merasa tidak rela, Reni pun tidak berdaya. Jika tidak menemukan obat-obatan yang cocok, terpaksa harus mengadu keberuntungan di kota G. Dengar-dengar ada seorang bernama Sesepuh Qin di kediaman Dewa Pengobatan di sana, memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi, semoga bisa menyelamatkan nyawa kakek. Kata Serena Gu melanjutkan. Eric Qin sama sekali tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan majikan dan pembantu itu. Dan dia juga belum berencana melepaskan Raja Obat yang telah didapatkan. Berbeda dengan batu jimat sebelumnya, jika baru saja tidak ada dirinya, Raja Obat itu pun tidak akan jatuh ke tangan Serena Gu. Jadi dengan dibawa pergi olehnya, tidak ada beban dan perasaan bersalah yang terlalu besar dalam hati. Ibu dikurung terlalu lama, badannya menjadi sangat lemah. Dengan adanya Raja Obat ini, kebetulan sekali bisa membuat beberapa pil mujarab demi membangkitkan kembali tubuhnya. Kata Eric Kin dengan penuh rasa puas. Lanjut berjalan sejauh beberapa kem ke depan, kontur pegunungan semakin curam, obat mujarab yang bisa ditemukan pun semakin sedikit. Tempat seperti itu sangat sulit untuk dilewati dengan pedang terbang, karena itulah Eric Kin menyimpan pedangnya, memilih untuk berjalan kaki saja. Tidak banyak memerhatikan obat mujarab lagi, Eric Kin tahu jelas apa tujuan perjalanannya kali ini, yakni mencari pedang besar paling berharga yang melebihi tingkatan langit. Setelah tiba di dalam hutan, asap putih kembali bermunculan. Munculnya asap putih itu terasa aneh. Sebelumnya di daerah dataran tidak terlihat sedikit pun asap, tetapi begitu menaiki gunung, asap-asap itu mulai tebal. Tidak berapa lama berjalan, Eric Kin terdiam sesaat, melihat ke hutan di sisi kanan. Di tengah asap tebal, belasan sosok manusia berjalan keluar. Salah satu di antaranya adalah Zenet. Tetapi saat ini matanya merah karena urat darah bermunculan, kelihatan sangat gelisah. Melihat Eric Kin, Zenet tercengang sesaat, setelah itu segera berteriak keras, "Tuan Qin, cepat pergi." Namun sebelum dia selesai bicara, malah sudah ditumbangkan oleh orang di belakang. Seorang laki-laki datang menyerang, menekan bahu Eric Kin dengan sebuah telapak tangannya. Kultivasi superior master kelas 7 sontak meledak keluar. "Jangan sembarang gerak, ikuti kami, jika tidak kamu akan mati," kata laki-laki itu mengancam. Tatapan mata Eric Kin menjadi dingin. Baru akan beraksi, dia melihat Zenet beserta beberapa orang lainnya yang sedang dikendalikan. Tiba-tiba teringat sesuatu, pandangan matanya melintasi beberapa orang itu, lalu menyimpan kembali Reiki-nya. "Baik, aku ikut kalian."
Erikin tidak melawan, mulai berjalan mengikuti laki-laki itu di dalam kelompok. Keringat bercucuran pada kening laki-laki itu, entah kenapa, dia merasa orang yang baru saja berhasil ditingkap itu seolah akan segera menjadi seekor hewan buas, dan menelannya seketika, hanya saja perasaan itu menghilang dengan cepat. Menakutkan sekali. Laki-laki itu menyeka keringat pada kening, jelas-jelas orang itu hanya sebatas superior master kelas 3, kenapa malah memberikan beban begitu besar padanya. Erikin melihat sekilas orang-orang yang tertangkap. Selain Zenet, ada juga muridnya yang bernama Hansen Huang. Beberapa orang lainnya tidak dikenal, tetapi sama seperti pejuang lain di dunia luar, sebagian besar dari mereka adalah orang keturunan barat berambut pirang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.